Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam al-Fatihah kita sajikan kehadiran junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau lah kita bisa mencapai indahnya beragama, indahnya kita menuntut ilmu seperti yang kita rasakan saat ini. Di samping saya sudah hadir pengajar kita Bapak Zulbairi SPD, merupakan salah satu seorang calon guru penggerak yang saat ini sedang pendidikan. Selanjutnya kepada kepala sekolah mengucapkan terima kasih kami, penghormatan kami juga kepada wakil dan teman-teman Dewan Guru SMP Negeri 1 Balahara. Pada hari ini, seperti yang kita lihat bersama, teman kita Zulbairi SPD akan memaparkan sedikit tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nanti ketika sesi presentasi, jika teman-teman ingin bertanya, maka saya sebagai moderator akan mempersilahkan. Paling tidak ada nanti satu slide itu ada satu orang yang bertanya. Ketika sudah dipersilahkan, jika ada yang bertanya tunjukkan tangan dulu, nanti saya persilahkan. Ada pengantar dulu dari kepala sekolah kepada Bapak, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini, Allah telah memberikan keberkatan untuk kita bersama sehingga kita bisa hadir di tempat biasa pagi-pagi sudah kita berkumpul di SMP Negeri 1 Balahara. Selawat bagi Nabi salam yang kami sampaikan kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir kehidupan manusia, yang menjadi contoh teladan bagi kita bersama, dan yang tidak berilmu kepada berilmu, dari yang akhlak yang baik ke akhlak yang baik, yang sportif dan contoh sekarang sampai kepada akhir zaman. Pada yang terhormat Bapak dan Ibu yang telah hadir pada acara pada hari ini yang sangat berbahagia. Mungkin pada hari ini ada beberapa itu yang harus kita bicarakan. Yang pertama sesuai, yaitu dengan apa yang sudah saya kirimkan di WA kemarin bahwasanya. Tetapi kita untuk pagi ini kita lanjutkan adalah tentang masalah budaya positif. Kemudian Ibu dan Bapak kita renungkan bersama. Ini Pak Zulbairi adalah langkah pertama di sekolah kita yang telah lulus di CGP tahun 2022 dan menjelang ke 2023, lebih kurang adalah 6 bulan lagi menentukan ya nasib kita. Semua kita berdoa bersama-sama semoga adalah dari sekolah kita nanti yang lulus menjadi guru penggerak. Kemudian di dalam hal tersebut nanti ini waktu tidak lama, jadi inilah yang menjadi contoh teladan kita pada hari ini, sebagaimana yang akan dipaparkan oleh Pak Zulbairi nanti, yaitu inilah yang dijadikan ada sebagai CGP atau calon guru penggerak. Mungkin ke depan ada kawan-kawan kita yang lulus menjadi pedoman kita bersama.
Bapak mengharapkan sekolah kita ini jangan satu orang, bahkan semuanya harus bisa, yaitu guru bergerak. Karena kenapa? Ke depan ini tidak hanya peraturan itu, seperti jadi kepala sekolah harus lulus guru bergerak. Kemudian ada hal yang lain, sedangkan ini lagi ada guru yang sudah, hanya ada kepala sekolah yang sudah, yang belum ada sertifikatnya harus menjadi guru bergerak. Nah, maka itu, dan jangan kita ikut dan bapak lun mana ingin anggota lun berprinsip hari ikut ada bina prinsip lainnya. Kita guru berjuanglah demi satu kebaikan. Baik tapi ada yang hadir ke kepala sekolah, kita coba dulu. Karena mungkin ada di dalam hati kita selama ini kepala sekolah ke ini ke itu. Kita coba apakah yang dialami kepala sekarang itu sama yang kita alami nanti ke depan, supaya kita nanti merasa sama dengan Bapak. Ya, ini kami mohon pada dengan Bapak, tolong masalah ini seperti yang pada hari ini yang utama sekali di nomor terakhir di sini yang kita lanjutkan dulu. Nanti kita lanjutkan ke butir-butir selanjutnya, yaitu budaya positif. Karena budaya positif ini nanti ibu dan bapak di dalam kita menghukumkan anak-anak nanti ada perbedaan-perbedaan. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Dwi. Inilah kehidupan yang bisa saya kata pengantar tadi. Mungkin ada keluarga daripada lebihnya. Selebih itu kita serahkan aja kepada Pak Dwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sambutannya. Langsung saja kita sambut pembicara kita yang luar biasa, Bapak Abdul Baili, untuk memaparkan tentang budaya positif. Kepada Bapak Abdul Baili, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya akan memaparkan apa yang saya dapat selama pendidikan di CGP tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Oke. Ini adalah calon guru penggerak angkatan 7 Aceh Barat Daya. Ini foto di hari Sabtu kemarin. Baik, materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini adalah ada 7, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita lihat dulu itu guru bisa mengontrol murid. Jadi murid itu bisa kita kontrol. Jadi penguatan positif atau bujukan itu adalah usaha mengontrol murid yang efektif dan bermanfaat. Dan selanjutnya kita mengkritik dan membuat murid merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Nah, selanjutnya guru sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa murid. Itu dulu ya. Nah, sekarang perubahannya muridlah yang mengizinkan guru mengontrol dirinya. Penguatan positif atau bujukan akan membuat murid bergantung pada guru. Mengkritik dan membuat rasa bersalah akan mengantarkan murid pada identitas yang gagal dan berpikir negatif terhadap dirinya sendiri. Nah, selanjutnya memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, tetapi dia dalam waktu jangka pendek itu mungkin efektif. Dan berhubungan permusuhan akan terbentuk pada siswa. Bagaimana seorang bisa merubah paradigma itu? Menurut Covey, dia di dalam bukunya Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan,
sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Stephen mengatakan bahwa kita untuk merubah paradigma itu kita harus merubah dari diri kita sendiri dulu. Dari sedikit-sedikit tidak mungkin semudah membalik telapak tangan. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru itu sekarang adalah pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baru kita mulai ke budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu kebiasaan atau pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu membutuhkan karakter murid. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di lingkungan sekolah hanya dapat tercipta dengan kerjasama dan konsisten dari seluruh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Dimulai dari siswa, guru, pegawai lainnya, dan kepala sekolah, wakil, serta komite sekolah. Itu ada kerjasama untuk menciptakan budaya positif yang konsisten atau berkelanjutan. Disiplin positif. Cara mengontrol diri dan menggali potensi diri untuk mencapai sebuah tujuan mulia serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Ini menurut Gosen tahun 2001. Tujuan disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang seperti yang mereka inginkan, bukan seperti guru inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sehingga ada yang cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, kita memiliki tujuan, yaitu menciptakan anak-anak murid kita yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, kesimpulannya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman maupun hukuman. Disiplin positif yaitu nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama, yang lepas dari suku, ras, agama, bahasa, dan latar belakangnya, yang menjadi fondasi dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, kita lihat motivasi perilaku manusia itu ada 3. Motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini motivasi eksternal, yaitu dari di luar, ya, ekstrinsik. Jadi motivasi agar mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain.
ini juga motivasi dari luar, yaitu motivasi eksternal atau ekstrinsik. Nah, yang motivasi dari dirinya sendiri yaitu motivasi internal atau motivasi intrinsik, itu motivasi untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah salah satu contoh disiplin positif juga. Hukuman bersifat tiba-tiba, tidak terencana, diputuskan sepihak, murid merasa tersakiti. Di sini mungkin bisa jadi bersifat tiba-tiba atau memang sudah ada aturannya. Mungkin aturannya dalam bentuk hukuman. Konsekuensi bersifat terencana, disepakati oleh sekolah, murid merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Nah, konsekuensi ini dalam waktu di saat itu aja mungkin dia tidak merasa tidak nyaman. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dituntut sekarang itu bagaimana kita seorang guru itu bisa menjalankan restitusi. Sesekali mungkin konsekuensi itu karena memang anak ada merasa kesalahan, jadi ada melakukan kesalahan, berarti konsekuensinya apa? Jadi konsekuensinya bersifat itu realita ya, realita. Misalnya kalau dia menjatuhkan air di lantai, berarti konsekuensinya adalah membersihkan airnya yang di lantai. Kalau dia terlambat, guru matematika nggak mungkin dia disuruh untuk berkeliling lapangan sebanyak 5 kali atau membersihkan sampah seluruh sekolah. Kalau yang cocok untuk konsekuensi untuk berkeliling lapangan bola itu saat praktek olahraga, itu jika dia terlambat mungkin bisa karena orang sudah sudah duluan bergerak pertama. Jadi yang terlambat itu bisa untuk dia mulai itu dengan mengelilingi lapangan voli atau lapangan bola sebanyak kesepakatan antara siswa dan murid. Oke, kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Jadi ini termasuk siswa itu ada kebutuhan dasar. Kita juga guru memiliki kebutuhan dasar. Itu ada 4: bertahan hidup yaitu survival, love, belonging, kasih sayang dan diterima, rasa senang yaitu fun, kebebasan, freedom, dan penguasaan, power. Menurut William, memaparkan bahwa setiap tindakan manusia memiliki tujuan. Jadi setiap anak-anak itu melakukan sesuatu itu memiliki tujuan dan maksud dia. Dan semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, kelima manajer. Nah, penghukum itu apa? Yaitu bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi mungkin yang fisik nyata kita lihat, nanti yang verbal itu kadang-kadang menyakitkan hati. Nah, membuat rasa bersalah, bersuara lemah lembut dengan membuat rasa tidak nyaman atau bersalah. Nanti kita lihat contohnya. Teman, mengontrol murid melalui persuasif, tapi membuat murid bergantung pada guru tertentu. Kita jadikan siswa sebagai teman, itu sebagai kontrol, sebagai teman kita. Pemantau, mengawasi penegakan peraturan dan konsekuensi. Yang kelima, manajer, mendukung murid menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, dari 5 posisi kontrol guru, di mana yang sering kita posisi kontrol guru kita terhadap siswa? Di mana yang banyak? Mungkin ada yang ingin berkomentar
oh saya selalu banyak di manajer selama ini. Kita di sini sama-sama kita refleksi di mana posisi kontrol kita selama ini. Siapa yang ingin berbicara? Kalau enggak langsung kami minta kepada Bu Adinja selama ini lebih kemana posisi kita sebagai kontrol kita sebagai guru terhadap siswa. Jadi menurut saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jodeli memberikan kesempatan untuk saya berkomentar terhadap posisi kontrol guru yang selama ini kita lakukan. Menurut saya, jadi yang saya selama ini lakukan ada beberapa persen saya lakukan itu di nomor 2. Di nomor 2 ada beberapa persen. Saya mengakui itu. Kadang saya membuat anak-anak itu merasa bersalah dengan tindakan dia. Tapi menurut saya, waktu pas saya lihat di situ sepertinya itu tidak terlalu bagus untuk saya lakukan selanjutnya. Jadi saya menginginkan untuk ke depan yang di nomor 3 sebagai teman dan juga di nomor 5 sebagai manajer untuk menemukan solusi dari permasalahannya itu mungkin akan lebih baik. Saya akan langsung dan saya akan membuat nanti ke depannya saya bisa menjadi teman sekaligus manajer, bisa untuk mendukung dan menemukan solusi dari setiap permasalahan anak didik saya. Untuk nomor 1, hukuman fisik saya tidak pernah lakukan. Kalau verbal tidak juga. Untuk nomor 4, pemantau mengawasi penegakan peraturan dan konsekuensinya, dan itu harus untuk seorang guru, saya rasa seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang sebelah kiri saya ada yang ingin komentar? Ibu Intan. Bu Ina atau yang lain? Ibu Rasima. Ibu Zaitun. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Sebenarnya saya masih di posisi membaca-baca. Tetapi ada 5 posisi dan terkerasan. Yang pertama itu menghubung, kedua pembuat rasa bersama, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Menurut saya, yang paling benar di sana, yang paling harus kita posisikan diri kita dari 5 itu adalah di posisi yang 5 sebagai manajer, di mana kita dapat mendukung murid menemukan solusi dari setiap permasalahannya. Namun demikian harus kita akui, saya sendiri masih sangat jauh dari posisi yang nomor 5 itu. Mungkin saat ini masih berada di posisi sebagai pembuat rasa bersalah, juga mungkin sebagai teman. Di posisi itu mungkin saya masih berada, akan tetapi seharusnya memang posisi manajer itu yang paling benar menurut saya. Kemudian kalau pemantau, sebagai guru kita juga punya peran di sana seharusnya, tetapi ada peran itu akan lebih seharusnya dijalankan oleh pihak lain, itu di sekolah juga seharusnya. Kemudian itu juga tidak terlepas dari kita sebagai guru. Harapan saya ke depan adalah bahwa kita semua dapat berupaya capai posisi kontrol kelima kita sebagai guru, yaitu sebagai
manajer. Tentu itu tidak mudah, sangat sulit sekali untuk mencapai posisi itu, karena semuanya harus kita persiapkan, terutama sekali ada diri kita sendiri, itu yang utama. Tidak mungkin siswanya yang harus bersiap menerima posisi kita, tapi kita sendiri yang harus bersiap semaksimal mungkin untuk mencapai posisi itu. Terima kasih, itu saja dari saya. Kurang kali surprise nih. Terima kasih untuk dua guru kita dulu yang telah memberi refleksi diri selama ini, posisi apa yang telah dilakukan. Baik, selanjutnya kita lihat. Ini kita lihat motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik. Nah, kalau motivasi intrinsik itu, kontrol diri itu ada pada manajer. Kalau eksternal itu ada 4, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, dan pemantau. Kita lihat yang guru berbuat pada penghukum. Kalau secara fisik, menghardik, menunjuk atau menyakiti, menyindir. Nah, kalau guru berkata itu, contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan mencubit, berarti udah fisik, jadi saya akan marah atau apa. Jadi itu sebagai penghukum juga, cuma secara berkata, yaitu verbal. Nah, hasilnya apa? Membentak atau memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain akhirnya itu. Nah, membuat orang merasa bersalah, guru berbuat, berceramah, menunjukkan kekecewaannya yang mendalam terhadap siswa. Kalau yang secara verbal, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Hasilnya, anak-anak itu menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong, dia bakalan itu dia, karena takut merasa dia bersalah. Nah, pada sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi kita memang merasa dekat dengan teman. Jadi kita mencari alasan supaya murid-murid sebagai teman kita itu tidak merasa bersalah. Nah, sebagai perkataan contohnya, guru berkata, lakukan untuk bapak atau ibu. Lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu sebagai contoh, sebagai teman. Hasilnya apa? Itu bakalan ketergantungan pada murid tersebut. Oh, mudah tuh, karena ibu itu sebagai teman atau guru itu sebagai teman saya. Jadi dia akan ketergantungan. Nah, sebagai pemantau, contohnya menghitung dan mengukur. Dan guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Jadi kita yang memantau anak, misalnya duduk, nak, bapak lihat kamu, apa konsekuensinya jika telah berbuat salah, apa konsekuensinya jika kalian diam, nanti akan dipanggil ke kantor. Itu bisa jadi salah satu sebagai pemantau. Kalau manajer, guru berbuat itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Kita menggali apa pembuat dia merasa bersalah tadi itu, membuat kesalahan. Dan kita bertanya juga bagaimana solusi dia yang akan melakukan. Nah, setelah solusinya itu memang sesuai menurut kita dan sesuai yang kesalahannya, baru kita setuju solusinya tersebut.
Contohnya apa yang kita yakini di kelas, apa yang kita yakini di sekolah, apa kamu meyakini hal tersebut itu baik atau tidak. Misalnya kalau kamu meyakininya, kaukah yang memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, hasilnya apa? Dari manajer ini bisa menguatkan wataknya atau karakter. Memang di sini butuh waktu, tidak mudah kita lakukan. Nah, mari kita lihat, kita memahami posisi kontor guru. Mari kita baca sama-sama. Nanti bisa Bapak Ibu pilih yang mana yang betul pernyataan atau pertanyaan berikut. Yeti masuk ruangan Bu Susi dengan muka bersungut-sungut. Dia tampak kesal sekali dan melihat menahan amarah. Ibu Susi mencoba menghampirinya. Ada apa, Yeti? Jarang sekali ke ruangan ibu. Yeti menjawab pendek, kesal Bu. Saya dituduh tukang fitnah sama Ira. Ya, saya balik ngatain dia dong. Ibu Susi terdiam sejenak. Bila Ibu Susi berada di posisi kontrol manager, apa yang akan dikatakan oleh Ibu Susi selanjutnya? Oke, siapa yang ingin menjawab? Yang pertama itu, kenapa bisa seperti itu? Apa sebabnya? Itu yang pertama. Oke, bertanya ya. Setelah terdiam, Ibu Susi bertanya, kenapa bisa seperti itu, apa sebabnya? Dan selanjutnya, kamu juga marah-marah, coba diingat, mungkin kamu mulai duluan. Atau sepertinya kamu kesal sekali, saya juga akan kesal bila dituduh seorang tukang fitnah. Yang keempat, kamu lagi, sekarang masalah apa yang kamu hadapi? Yang kelima, semua orang bisa berbuat kesalahan. Nah, di sini ada dua yang harus kita pilih. Pilihlah dua pernyataan. Yang pertama sudah dipilih oleh Bu Nija dan Ibu Nanda tadi, yaitu nomor 1, kenapa bisa seperti itu, apa sebabnya. Nah, setelah dijawab Yeti, pertanyaan apa yang akan ditanyakan lagi? Nomor 2. Ada yang lain? Nomor 5, semua orang bisa berbuat kesalahan. Oke. Apa? Kalau yang emosi kita ambil nomor 4 ya. Kalau yang ini yang posisi manajer ya. Manajer yang kita akan ini. Bu Lina nomor berapa, Bu Lina? 1 dan 5. Oke. Ibu Rasifah? 1 dan 5 juga. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jika kita lihat di sini, setelah kenapa bisa seperti itu, apa sebabnya? Ya. Oke, 1 dan 2 yang betulnya untuk dua pernyataan selanjutnya. Kenapa bisa seperti itu, apa sebabnya? Setelah dijawab, mungkin karena dia dulu, siapa yang duluan tadi itu? Dari situ karena si Ira yang memfitnah kan, dia balik ngatain dia dong. Kamu juga marah-marah, coba diingat, mungkin kamu mulai duluan. Disuruh ingat lagi, mungkin sebelum Ira memfitnah dia, mungkin Yeti yang duluan. Jadi manajer itu kita kita suruh ingat sama anak, mungkin dia yang melakukannya. Kalau yang semua orang bisa berbuat kesalahan, setelah itu mungkin iya, setelah itu kita kuatkan bahwa semua orang bisa berbuat kesalahan. Setelah nomor 2 mungkin iya, nomor 5. Oke. Nomor 2 pertanyaannya. Murid-murid kelas 1 sangat ribut dan sulit untuk tenang mengikuti pelajaran.
Bu Yeni menegur murid-muridnya untuk mengatakan, siapa yang dapat duduk tenang dan mendengarkan akan ibu kasih stiker. Ayo, siapa yang mau mendapatkan stiker? Murid-murid kelas 1 pun langsung dapat duduk tenang. Ibu Yeni sedang menjalankan proses disiplin dengan kontrol posisi apa? C. Teman. Ada yang lain? Didi kami siapa? Pemantau. Bapak pemantau. Bapak pemantau. Ibu Ida pemantau. Ibu Intan C. Teman. Ibu Asri C. Sebagai teman ya. Nah, kita lihat di sini. Siapa yang dapat duduk tenang dan mendengarkan akan ibu kasih stiker. Jadi biasanya kalau teman itu kita rangkul anak. Kalau di sini kan kita melihat siapa yang lagi duduk tenang, berarti akan dapat stiker kan? Berarti itu sebagai teman mantau. Ya, beda-beda tipis. Memang pemantau itu dengan teman. Kalau pemantau itu lebih kita kontrol anak-anak. Ada bocoran jawaban. Oh, ada bocoran jawaban. Oke, kita lanjut satu lagi. Karena atasan. Kita lanjut satu lagi. Hasan dan Radit saling melempar makanan pada saat jam makan siang. Pada saat Radit akan balik melempar kulit pisang ke Hasan, kulit pisang tersebut mengenakan kepala Pak Yono yang sedang melintas di area kantin. Pak Yono menegur keduanya dan meminta mereka untuk menghadap kepala sekolah, yaitu Ibu Tini. Ibu Tini langsung melihat buku tata tertib sekolah dan membacakan peraturan dan konsekuensi yang berlaku. Akibat perbuatan mereka, Hasan dan Radit diminta untuk tinggal 20 menit sesudah jam pulang sekolah di ruang detensi dan mengerjakan pekerjaan rumah yang disupervisi oleh guru piket. Dari kasus Hasan dan Radit, tindakan yang dilakukan ibu ini adalah posisi kontrol pemantau. Ibu Mija pemantau. Yang lain menghukum. Ya, penghukum ya. Bu Jarian ini kan pertama dipanggil, dibaca tata tertib oleh Bu ini. Mungkin di peraturannya memang udah ada ya, siapa yang membuat kesalahan berarti tinggal di situ dan melakukan mengerjakan pekerjaan rumah yang akan disupervisi oleh guru piket karena mereka melakukan melempar makanan. Di peraturan mungkin ada mereka harus tinggal di sekolah selama 20 menit setelah pulang jam sekolah. Nah, posisi Bu ini Bu Nijar tadi posisi pemantau. Kalau Bu Asri tadi penghukum. Oke, kita lihat jawabannya. Bu Lina akan apa jawaban Bu Lina? Yang tadi penghukum, terus Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Rasa bersalah ya. Oke, kita lihat. Pemantau, karena Ibu Tini meninjau buku tata tertib, berarti kan dilihat kesalahannya apa. Kalau penghukum tidak lihat-lihat, langsung dihukum. Kamu tinggal di sini ya. Maka perlu tata tertib perlu. Oke, kita lanjut ya. Nah, keyakinan kelas. Selama ini
apa yang kita buat di sekolah, di kelas, keyakinan kelas atau peraturan kelas? Dua tuh Pak. Apa? Kemarin ke peraturan ya, peraturan kelas kan. Nah sekarang jangan dituntut untuk membuat keyakinan kelas. Memang berangkat keyakinan kelas ini berangkat dari peraturan, tetapi keyakinan kelas ini ada berbentuk nilai-nilai positif, tidak ada kata-kata dilarang sana. Misalnya contohnya kalau peraturan sekolah, peraturan kelas dilarang keluar masuk, itu kan karena dilarang memang mereka duduk diam aja. Nah kalau keyakinan kelas, apa dia yang yakini sebagai kalau jangan keluar masuk? Nah nilai-nilai yang jangan masuk, misalnya gini, hormati guru yang ada di kelas. Berarti kan menghormati itu berarti dengan dia mondar mandir itu tidak menghormati. Kalau memang ada keperluan minta izin. Jadi itu nilai-nilai yang akan ditanam kepada anak saat dia mondar mandir di depan orang yang dewasa. Bagaimana tingkah lakunya? Berarti ada nilai-nilai universal atau nilai-nilai jati diri dia atau nilai-nilai budaya yang ada pada di daerah itu akan tertanam pada anak. Kita baca nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama siswa dan guru untuk diyakini atau diterapkan dan dievaluasi bersama untuk mencapai tujuan mulia menjadi cita-cita bersama warga sekolah, mulai dari murid, guru, karyawan, bahkan kepala sekolah. Nah, di sini keyakinan kelas itu dimulai dari murid dengan guru di dalam kelas, setelah itu ke karyawan, bahkan kepala sekolah. Semua ada keyakinan. Nanti dari keyakinan kelas itu menjadi keyakinan sekolah. Ini yang sudah saya buat pada hari Jumat kemarin dengan anak-anak. Nah, membuat pertama anak-anak yang menulis langsung menulis keyakinan atau nilai-nilai itu. Nah, dari situ saya seleksi dengan anak-anak, saya seleksi mana dia, ke kategori mana dia. Makanya yang di atas itu tentang kelakuan atau tata tertib atau keyakinan saat masuk kelas. Saat masuk kelas jika terlambat dia mengucapkan salam. Di situ ada nilai mengucapkan salam. Nah, yang kedua saat dia ingin aktif di dalam itu menghormati guru, ada juga di situ membersihkan ruangan, jadi menghargai kebersihan, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jadi nilai kebersihan yang akan dijaga di situ. Nah, setelah itu kita buat tanda tangan dengan anak-anak. Jadi siswa yang menandatangani di situ, dan kita juga ikut tanda tangan di situ. Memang dibutuhkan kalau awal-awal kita ini memang jangan banyak nilai-nilai yang akan kita buat, hanya 1 atau 2 sampai 3 itu udah cukup dia. Jadi daripada tidak ada sama sekali, mending sedikit demi sedikit, lama-lama kita bisa menerapkan keyakinan kelas ini semakin lebih baik. Ini yang terakhir materinya, segitiga restitusi. Nah, tadi restitusi itu cara menyelesaikan masalah. Nah, cara menyelesaikan masalah itu namanya ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini saat kita panggil anak-anak atau siswa atau murid kita, pada bagian ini atau bagian dasar dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal. Di sini yang gagal di sini karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Di sini bisa kita katakan contohnya, semua orang bisa membuat kesalahan di sini. Kita kontrol emosinya dia dulu, kita ceritakan dia bagaimana kita stabilkan emosinya. Nah, langkah kedua, validasi tindakan yang bersalah. Pada langkah ini, tindakan yang dilakukan untuk mengekspresikan bahwa guru memahami kondisi dan posisi murid.
ketika melakukan kesalahan yang bertujuan untuk membuat murid lebih terbuka. Jadi jangan langsung kita, kenapa kamu berbuat salah. Jadi kita bisa mencari informasi dari dia. Kita dengarkan dulu. Nah, setelah kita dengarkan itu, setelah itu baru kita membangun keyakinannya. Nah, pada tindakan ini yaitu menghubungkan kesalahan yang telah dilakukan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, di sini pada membangun keyakinan ini anak-anak yang memberi solusi dia sendiri. Jika anak-anak kita belum bisa mencari solusi, mungkin kita bisa beberapa alternatif solusi yang bisa dilakukan. Oke, ini materinya mungkin bisa kita lihat satu video tentang posisi kontrol guru. Belakang 20 menit. Oke, ini posisi penghukum, kita lihat. Sini kamu. Apa coba? Apa kamu lagi? Apa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar malas. Nggak kamu malas sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malas ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat. Masih berani jawab pula. Sekarang, Lapangan basket. Posisi pembuat merasa bersalah. Guru piket. kamu senang ya bagus ya? Sering ya? Sering kita lakukan. Pernah Pak, saya Pak. Ya sudah, lain kali jangan begitu lagi anak ya. Tidak akan kuat lagi kalau dia terus. Bisa jadi sekali kalau Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Merasa bersalah anak-anak. Yo. Posisi teman. Maren. Enggak, ini sebagai teman, Pak. Sudah jam berapa nih? Iya, Bu. Habis tunggu saya ngomong saya, Bu. Iya, Bu. Saya malam tadi. Jadi yang kesalahannya tetap melakukan jauh.
Pemantau, monitor sebagai monitor. Naren. Kita harus di sekolah dan Lu udah kan lagi pertanyaan abu atau tanggapan. Posisi terakhir manajer. Awal ide diuntung tahu Pak. Terus juga manajer. Pak. Terus juga asisten manajer. iya Bu, saya lihat ini ya. Bersedia Bu? Saya akan semuanya tidak lupa menjawab hal saya. Ada Bu, kata saya, Pak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi kalian akan secara alami bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan bunda kalian adalah yang kemudian agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, terima kasih telah bersama kami. Sekarang kami kembali ke buku. Baik Bu, terima kasih. Oke. Sekian untuk dari videonya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Edi. Tadi sudah kita saksikan bersama bagaimana materi tentang disiplin budaya disiplin ini. Kira-kira ada tanggapan atau pertanyaan nggak dari teman-teman? Atau mungkin mau sharing atau mau ditanyakan tentang yang sudah kita saksikan bersama tadi? Silakan untuk satu orang saja. Ada sesi pertama. Sesi pertama satu orang ya. Bu Ita, Bu Ida, silakan. Jadi saya tentang restitusi tadi. Jadi kalau misalnya pemahaman saya salah, tolong dibetulkan Pak Zubir ya. Jadi pemahaman saya mengenai restitusi tadi itu berarti kalau misalnya murid atau siswa kita melakukan kesalahan, berarti kita harus tanya dulu alasannya apa, kenapa, dan terus untuk solusinya juga kita maunya solusi dari anak-anak, dari siswanya, seperti itu Pak ya. Yang saya yakini tentang restitusi tadi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dengan murid itu mencari solusi dari masalahnya sendiri dan juga kita menyetujuinya itu. Dan mengenai
pertanyaan saya, apakah restitusi itu bisa kita lakukan di sekolah kita, mengingat anak-anak kita itu di saat yang seperti itu mereka malah melawan. Saya pernah dengar seperti itu. Untuk si Daska kelas 1B pernah saya lakukan seperti itu. Saya tanya alasannya. Dia terlambat masuk sekolah. Saya tanya alasannya kenapa. Beli sarapan tadi. Apa nggak sarapan tadi di rumah? Saya tanya. Enggak, Bu, sekali saya bosan sarapan tadi. Alasannya banyak dan solusi dari dia nggak ada sama sekali. Yang jadi pertanyaan saya tadi, apakah restitusi ini bisa kita terapkan di sekolah Pak dan dari mana caranya? Terima kasih. Langsung dijawab. Ibu Nanda mau tanggapi? Masih yang sama, masih dengan berkenaan itu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Daska. Pertanyaan saya ada satu poinnya dengan pertanyaan Ibu Ika bahwa sebenarnya intinya, maksudnya pemaparan Pak Dewi tadi adalah intinya adalah sekarang student center ya, jadi semuanya harus berfokus kepada siswa, bukan kembali lagi bahwa segala sesuatu itu adalah pusatnya kepada siswa, maunya siswa, seperti itu ya Pak Dewi ya. Kemudian yang maksudnya inti dari itu adalah untuk membuka rasa kesadaran siswa kan, seperti itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara kita sebagai, terutama saya sendiri, untuk membuka rasa sadar siswa itu bagaimana untuk menimbulkan rasa-rasa yang sebenarnya ingin kita terapkan kepada siswa itu agar maksudnya apakah dari hanya nasihat saja atau ada dari solusi yang lainnya lah Pak, solusi yang memang betul-betul yang harus kita terapkan kepada siswa. Seperti itu, ya. Dari Bu Lina bisa tanggapi? Terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya begini, saya bukan mau menjadi manusia yang munafik ya. Saya melihat pemandangan di sekolah kita, sepertinya tidak ada satu orang pun guru yang ada di sini tidak pandai mengatur. Memang tadi wajah Ulena untuk dihukum kan fisik dan verbal. Kalau guru lain tidak ada hukuman fisik, verbal yakin saya. Sebanyak-banyaknya ada di guru kita. Itu yang pertama. Karena tiap pagi itu yang pertama pada menempel sesuatu sih. Saya dengar begitu saja. Jadi munafikkah kita kalau kita mengaku saya tidak pernah berbuat dari itu. Dan dalam agama kita juga memang ada perintah itu. Ketika ada anak yang 7 tahun belum salat, boleh ditegur. Tapi pastinya hukumnya tidak sampai merusak fisiknya. Dan kita sini belum pernah melakukan hukuman fisik yang merusak tubuhnya. Kemudian masalah religian, apakah segala yang baik-baik itu bisa kita terapkan di sekolah kita? Pastinya bisa. Jangankan manusia, binatang pun bisa kita ajarkan. Syaratnya sabar. Ya, itu pasti syarat sama sabar. Kalau di sekolah orang barangkali yang sekolah-sekolah memang udah modern school itu, mungkin tak perlu dalam tempo sebulan. Kalau kita barangkali tahunan, baru bisa mencapai tingkat yang kita mau. Pastinya itu bertahap dan butuh kesabaran.
Kemudian kembali ke kita pribadi, Pak, masalah anak-anak itu. Sekalipun saya memukul siswa, sekalipun saya memaki barangkali, tapi mereka tidak pernah marah dengan saya. Ya kan? Kenapa? Karena yang kita pukul itu atau yang kita sakiti fisiknya bukan badannya langsung itu, setan yang ada di badannya itu yang betul dipukul. Itu versi saya, Pak. Jadi kalau kita mengaku saya tidak pernah menghukum karena menghukum di situ ada fisik dan ada verbal, itu kita mengakui. Ya. Kemudian masalah Munanda tanya apa tadi? Solusi yang sebenarnya yang harus kita terapkan sekarang itu apa? Iya, untuk mendapatkan speed dan sensor itu. Oh gitu ya. Kalau menurut saya Pak Didi, kita sekarang ini kurangnya kerjasama dengan orang tua. Ya kan? Nah ada orang tua murid yang ada mungkin di kampung kita yang peduli lebih terhadap anaknya. Karena saya tahu ini, cobalah lihat berapa persen anak kita yang berpakaian rapi. Nah ada. Kemudian coba lihat lagi sama-sama kita tengok periksa tasnya. Berapa persen siswa yang bawa buku sesuai dengan pelajaran yang ada pada hari itu. Menandakan si orang tua di rumah tidak pernah mau tahu terhadap siswanya. Saya punya anak 5, tapi saya urus semua masalah keperluan anakku. Ketika dia pulang sekolah langsung diingatkan. Ketika dia mau berangkat sekolah diingatkan juga. Ada tak orang yang tinggal? Berarti kepedulian orang tua sudah ada sama sekali. Itu di daerah kita. Jadi barangkali jalan keluarnya sekali-kali ketika kita menerima siswa baru, saya pernah katakan dulu, siswa itu jangan diterima ketika dia datang sendiri. Orang tuanya nggak tahu dia mana sekolah, karena bukan orang tuanya yang datang dia. Dia rame-rame berfoto-foto sama kawannya, datang kembali ambil formulir. Kemudian barangkali dia sendiri juga yang mengembalikan formulir itu yang tanda tangannya dia buat sendiri atas nama orang tuanya. Jadi sebegitu pintarnya anak-anak hari ini. Jadi kalau bisa ketika penerimaan siswa baru kita wajibkan si orang tua yang ada formulir lengkap dengan tata tertib sekolah kita pastinya, dan kemudian ada semacam diskusi dengan wali-wali murid, apakah itu tentang hukuman apa yang akan kita berikan di sekolah ini ketika mereka tidak disiplin. Sekarang coba lihat pemandangan di sekolah kita, rambut anak-anak sudah seperti rambut preman, sepatu, tasnya, sehingga hari ini ketika ada guru yang menegakkan disiplin, mereka akan marah terhadap guru tersebut. Cuma ibu aja yang gabung dari kau, mulai dari baru sampai ujung kaki, sampai ujung O. Nah, jadi sama-sama kepedulian semuanya stakeholder tadi, ya, semua personil yang ada di sekolah ini, marilah kita bersama-sama bekerja sama kerja untuk membantu anak-anak kita di bawah ini. Jadi sehingga anak-anak itu tak kasih label terhadap guru tertentu. Nah, jangan ada cap guru itu. Kemudian kita sesama kita lagi, janganlah orang lain yang selalu disorot. Jadi ketika satu jari kita tunduk orang, 4 jari kita tunduk ke diri kita sendiri. Buat apa tunduk orang? Nama menentukan. Boleh tunduk orang lain ketika saya memang sudah melakukan disiplin saya 95%, bukan 75%. Yang tidak dianggap. Jadi lihat dulu keadaan kita, sudah bereskah saya, baru saya boleh membereskan orang lain. Jadi utama daripada dia udah lama. Jadi menurut saya itu saja. Jadi apapun itu harus ada kerjasama yang baik. Apalagi kita sesama guru yang ada di sini.
harus berpikir positif terhadap siapapun, karena masalah dia itu pasti kita akan alami juga. Kalau kita di posisi dia, kita juga akan begitu. Jadi biarlah saling menjalankan untuk kepentingan bersama. Jadi minta maaf kalau ada yang melukai perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan sedikit memberi masukan. Saya kembalikan kepada Pak Beni. Terima kasih Bu Lina telah memberi argumen terhadap jawaban Ibu Nija. Baik, saya akan mencoba menjawab ya. Memang di sini saya lagi belajar. Nah, pertanyaannya tadi itu kebetulan anak yang atas nama Daska itu adalah wali kelas saya sendiri. Memang dia itu dari kita lihat dari yang lain, untuk yang kelas 1 dia memang yang paling super ya. Dia yang paling super. Kalau yang dia itu rajin sekolah, tapi ada perilaku atau apa namanya kebutuhan khususnya itu yang belum terpenuhi. Nah, di sini kita lihat kebutuhan dasar manusia. Mungkin dari 5 kebutuhan dasar manusia ini ada yang memang yang belum dimiliki atau ingin dimiliki, ya, karena belum dimiliki berarti ingin dimiliki. Misalnya dia merasa senang melakukan itu, dia mondar mandir itu, dia mungkin merasa senang karena memang ada kesenangan sendiri dia. Nah, berarti dia di situ kelebihan di posisi kebebasan atau kesenangannya ini fun. Atau dia bertahan hidup. Mungkin anak-anak kita di sini di pagi hari itu bertahan hidupnya itu seperti dia makan di pagi hari. Di rumah itu mungkin dia udah terlambat atau udah terbiasa dia waktu dia di sekolah dasar dia makan memang di sekolah. Nah, karena dia terlambat ke sini, kita ada kegiatan pagi, akhirnya dia saat jam pelajaran pagi itu dia ke kantin untuk makan gitu. Dia memang kebutuhan dasarnya itu bertahan hidup yang belum terpenuhi. Nah, sebagai guru kita bagaimana bisa kita penuhi, setidaknya kita tahu bahwa kebutuhan dasar mana dia yang belum terpenuhi atau yang perlu kita kontrol. Ini dia. Nah, yang langkahnya apakah bisa kita lakukan restitusi? Akan kita coba Bu Nijar ya, akan kita coba. Kemarin sudah saya coba untuk dengan langkah memanggil orang tuanya. Memang di rumahnya itu si Daska ini anaknya yang adiknya yang paling kecil yang memang belum tahu memang sengaja dicubit supaya dia ribut di sekolah, ribut di rumah. Memang sengaja. Memang dia memang bikin ribut itu memang merasa senang karena mamanya aja daripada kamu bikin ini main aja. Cuma mainnya itu di rumah tahu dengan anak mana? Anak kelas 1 SD dibilang mamanya. Jadi mungkin makanya kelakuannya mungkin kayak masih anak-anak SD. Jadi memang di sini kebutuhan dasarnya itu memang masih belum terpenuhi semuanya. Jadi kita belum lihat posisi mana dia. Saat saya ngomong dengan orang tuanya itu, ini juga di bawah adiknya aja, saat dia suruh ambil sama Daska nggak mau, berarti memang selalu dibikin adiknya nangis karena nggak betah dengan adiknya tadi itu. Jadi mungkin langkah awalnya seperti Bu Nanda tanyakan, langkah awalnya apa? Mungkin dari kita bisa bertanya ke anak itu. Memang kalau anak di dalam satu kelas itu sekalian kita panggil, ini nggak akan jalan restitusinya, nggak akan jalan, ya nggak akan jalan. Nah, setelah manajer posisi kontrol kita sebagai manajer, oh setelah mungkin ada solusi. Ada kemarin anak kelas
saya melakukan secara restitusi. Dia yang merekomendasikan solusinya sendiri, saya setuju. Nah, setelah 1 minggu memang nggak dilakukan, berarti memang bukan restitusi lagi, tetapi kita turun ke langkah berikutnya, itu pemantau. Oh, nggak bisa lagi, berarti sebagai teman, atau memang kalau memang nggak ada, kita kemana tadi itu, merasa bersalah atau sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum tadi itu kita lihat juga memang betul seperti Bu Lina katakan, memang kita tidak terlepas dari penghukum ya, baik sebagai verbal atau sebagai fisik. Mungkin fisik udah nggak ada lagi, kita lihat kalau memang, karena kenapa anak-anak saat kita menghukum nggak marah itu, mereka sudah sadar bahwa dia bersalah karena dia mengizinkan itu. Kalau memang dia tidak mengizinkan, maka dia marah. Nah, karena dia marah, berarti kita udah bisa mengontrol dia. Nah, berarti dia sudah memberi kunci tadi itu, berarti siswa sudah memberi izin, dikontrol oleh guru. Nah, langkahnya kita sama-sama akan melakukan tindakan budaya positif di sini. Mungkin bisa dimulai dari kita akan coba membuat keyakinan kelas dan peraturan sekolah itu menjadi keyakinan sekolah yang ada. Jika ada melakukan kesalahan itu, dia tidak melakukan budaya itu, berarti ada konsekuensinya. Nah, di dalam konsekuensinya itu, apakah itu sebagai penghukum? Kita bilang tidak, karena konsekuensinya jika dia sedang melakukan kesalahan, memang ada konsekuensinya. Jika terlambat misalnya, apa yang harus kita lakukan? Nah, mungkin kita tidak melakukan apa-apa. Jadi memang ada, tapi namanya konsekuensi. Jadi sesuai konsekuensi yang telah kita lakukan bersama atau kita buat bersama dan disetujui oleh orang tua, yaitu melalui komite sekolah. Itu saja dari saya untuk pada kesempatan. Oh iya, Bu Nija. Terima kasih Bapak memberi kesempatan lagi. Jadi yang menurut saya tentang hubungan dari penghukum posisi penghukum, maksud saya di sini, saya mungkin bersilap kata mengatakan saya mungkin tidak di posisi itu. Yang mungkin saya munafik tidak di posisi itu. Akan tetapi pemahaman yang saya maksudkan dengan penghukum tadi ialah di posisi penghukum tadi di situ verbal dan fisik. Yang fisik di sini maksud saya memukul dan juga verbal mencaci maki, itu yang pemahaman saya, mencaci maki dan memukul. Jadi saya pikir saya tidak melakukan itu, makanya saya bilang tidak posisi itu. Mungkin saya pernah melakukan itu, tersilap kata, minta maaf. Saya mungkin sedikit munafik di situ, tapi mudah-mudahan nanti ke depannya saya tidak akan mencaci maki, dan mungkin mencaci maki tidak akan pernah saya lakukan lagi. Terima kasih. Dan juga untuk hukuman di dalam Islam, menurut saya seperti ini. Anak kecil aja yang umur 7 tahun dihukum kalau tidak melakukan sholat. Akan tetapi sebelum hukuman itu ada step-step sebelumnya. Ada pemberitahuan dulu tentang apa yang harus dia lakukan. Ada mencontohkan terlebih dahulu. Ada kalau misalnya anak membuat kesalahan, ada pembelajarannya terlebih dahulu. Di akhirnya itu hukuman. Seperti itu kalau yang saya pahami. Kalau Ibu Ana lebih mengerti tentang itu, mungkin ada tambahan lagi dari Bu Zaituni. Udah cukup. Waktu kita masih ada hitung lagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajut. Inti Anak undang. kuatnya dah ibaratnya itu kan. Hah? Terima kasih saya ucapkan atas pertanyaan. Mungkin kalau memang masih banyak pertanyaan lain, mungkin bisa kita diskusikan pada waktu dan kesempatan yang lain. Kita sama-sama di sini untuk memperbaikinya. Dan saya juga bukan luput dari kesalahan. Dan di sini saya bukan sebagai
yang menggurui ibu bapak guru di sini. Saya hanya lagi belajar, dan ini adalah sebagai tugas saya lagi mengikuti pendidikan. Ingin menyampaikan, jika memang pada pembicaraan saya terdapat kesalahan, itu dari saya sendiri. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para hadirin semuanya, hasil diskusi kita hari ini telah selesai, dan akhirnya saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada pembicara kita hari ini, yaitu Pak Zubairi. Terima kasih kepada teman-teman dan wakil, juga apresiasi saya kepada teman-teman semuanya yang telah menyimak dengan antusias sehingga acara kita berjalan dengan lancar. Saya sebagai moderator meminta maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, semangat pagi semua, siapkan diri untuk masa depan. Belajar, berlatih, dan terus berusaha. Kapan saja, di mana saja. Mari kita tanamkan budaya belajar, tingkatkan kompetensi, ikuti zaman. Teknologi informasi jangan ketinggalan. Bekerja sama, kita pasti bisa. Ayo terlibat aktif, lakukan inovasi, saling berbagi untuk yang terbaik. Kita merdeka belajar, tak terbatas jarak waktu, tetap optimis meraih prestasi. Mari sekolah, pendidik kita jadi penggerak tingkat